Ya, kita video biasa. Di kamera. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, itunya. Oh, ganjel pensil. Iya, rusak itunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim Ngaji Hati yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah dan senantiasa mendapatkan bimbingan di setiap langkah kita, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan mengaji, mencari ilmu, talabul ilmi pada satu materi yang tentu penting untuk kita bersama, penting untuk senantiasa dibaca, difahami, diulang, dipelajari dan diamalkan, yaitu mengenai fikih atau hukum-hukum seputar wanita yang diambilkan dari hadis dan pendapat ulama yang sahih. Kita berdoa kepada Allah semoga amalan kita, niatan kita, apa yang kita kerjakan dan lakukan di pagi hari ini mendatangkan keridhaan dari Allah untuk kita bersama, dan amalan ini Allah terima sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, jemaah majelis ta'lim Ngaji Hati, kita lanjutkan pada halaman yang ke-325. 24 sudah selesai. Oh, mungkin beda cetakan, ya, cetakan baru ini. Cetakan baru halaman 325. Pada poin yang ke-6
324. Poin yang keenam, hal-hal yang dapat membuat suami bahagia. Iya betul ya. Jadi buku ini sekarang alhamdulillah di Malang bestseller. Insyaallah. Subhanallah. Saya nanya ke bayaku, mana bonus saya tadi? Masya Allah. Hal-hal yang dapat membuat suami bahagia. Ibu-ibu fahami dulu, ini mesti kita sampaikan di awal pengajian. Untuk kajian fikih wanita yang berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami, jangan difahami kewajiban istri terhadap suami itu sebagai beban. Kalau panjenengan semuanya menganggap ini sebagai beban, nanti panjenengan akan merasa kok enak suami, kok terus yang dituntut untuk melayani adalah istri. Kenapa kok tidak dibalik saja? Nah, tapi fahami semua ini adalah bentuk ibadah panjenengan kepada Allah lewat suami. Ketika panjenengan mengamalkan ini, maka yang didapat bukan hanya ucapan terima kasih dari suami, tapi panjenengan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kalau pemahamannya seperti itu, tidak akan muncul kalimat tunggu dulu Ustaz, lihat dulu suaminya seperti apa. Tidak akan ketemu kalimat itu. Tapi panjenengan tidak melihat dia sebagai sosok suami, tapi panjenengan melihat suami itu sebagai apa? Orang yang Allah perintahkan panjenengan berbakti kepadanya. Faham? Saya kemarin dapat pertanyaan. Ada muslim, kemudian murtad, kemudian belum syahadat lagi tapi harus melok sholat. Saya untuk kacau ini. Jadi gini ceritanya, ada teman kami pengusaha warung kopi di Kediri. Sudah, kemudian kami diundang ke warungnya, Ustaz ngopi sebentar ya. Pas longgar juga nggak ada acara, udah saya datang ke sana. Ternyata waktu saya datang dicegat di pintu depan. Ustaz, ini ada teman saya murtad, tapi kok kayaknya mulai tertarik untuk masuk Islam lagi, karena beberapa kali ceritanya apa? Ceritanya itu ngimpi sholat, ngimpi melbu masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia tergerak benar-benar untuk masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Sudah, maka dipertemukanlah sama saya, mulai cerita guyon, biasa cerita biasa, kita tidak ngomong sesuatu yang berat. Besoknya datang ke pengajian saya di Masjid Al-Irsyad Kediri, ikut sholat maghrib, ikut sholat isya. Saya kira sudah syahadat, lalu melo sholat maghrib, ikut sholat isya. Sudah, setelah pengajian selesai, kita pulang masing-masing. Di grup sama teman-teman dikirim fotonya dia, nama panggilannya Goji. Saya sendiri tidak tahu nama aslinya siapa, pokok panggilannya Goji. Di foto dari belakang dikirim ke grup brother. Alhamdulillah, Gojil wis tekanan mau ngaji. Saya tetap tidak tahu, saya kira memang sudah syahadat. Lalu melok maghrib, melok isya, melok ngaji. Itu hari Rabu. Besoknya Kamis ikut ngaji lagi. Sholat maghrib jamaah, isya jamaah. Setelah selesai ngaji yang Kamis, saya diajak ke warungnya Gojil. Dia punya warung juga. Waktu itu dia cerita si Gojil ini, Ustaz, bagaimana kalau ada laki-laki rabi pegatan pengbolu? Sabar dulu, bukan itu intinya. Anda ini mana yang bukan inti malah langsung sabar dulu, intinya bukan di situnya. Begini, rabi pegatan pengbolu, jadi nikah tidak cocok bisa. Saya tidak tahu itu kurun waktu berapa lama. Tidak lama nikah lagi dengan perempuan, tidak cocok bisa, sampai 8 kali. Saya bilang, yo selama nikah dan cerainya sah, yo monggo-monggo saja. Tapi tentu nanti ada pertanggungjawaban di sisi Allah ketika dia mempermainkan masalah pernikahan. Jika ibu yang Allah seperti rabi gak zina, boleh gak cocok lah iso cerai. Nah, kalau ada meremehkan pernikahan, padahal pernikahan itu mitsaqan ghalidhah, maka tentu ada nilainya di sisi Allah yang perlu dipertanggungjawabkan. Karena itu kezaliman, zalim kepada pasangan yang nikah cuma dipakai coba-coba, boleh gak cocok ya pegatan, dan itu banyak. Mohon maaf ya,
terutama untuk mereka yang nyoba-nyoba nikah dulu. Serius, nyoba. Pokoknya kalau nggak cocok, sudah. Oh intinya bukan di situ, saya lanjutkan saja. Sudah, saya jawab, ya selama nikah dan cerainya saya monggo-monggo saja, walaupun nanti ada pertanggung jawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Terus gini Ustaz, laki-laki yang nikah cerai 8 kali itu sekarang stroke. Sampai anak-anaknya merasa mangkel, dalam tanda kutip, ngapokno itu artinya ngapok, syukur, kualat, kok rabi pegat sampai pinggolu, anak yang keteteran, dan anak-anaknya Ustaz tidak dinafkahi mulai mereka kecil. Sudah. Terus saya bilang, ya kalau itu takdirnya itu dianggap kedoliman seorang ayah kepada siapa? Anaknya. Terus si Gonjil ditanya, terus bagaimana Ustaz kalau anaknya tidak bisa berbakti? Saya bilang begini, jangan melihat sosok ayah tadi, ayah yang zalim sama kamu. Karena kalau kita melihatnya orang yang pernah zalim kepada kita, ya mangkele gak akan hilang. Tapi lihatlah dia sosok seorang ayah yang Allah perintahkan Anda untuk berbakti kepadanya. Jangan dilihat ayah zalimnya, tapi lihatlah dia adalah orang yang Allah perintahkan Anda berbakti kepadanya. Jadi bukan melihat orangnya, tapi mengagungkan perintah Allahnya. Paham? Jadi bukan melihat orangnya, tapi mengagungkan perintah Allahnya. Wes siapapun orangnya, yang penting Allah perintahkan saya untuk baik kepada dia, saya nurut sama Allah, bukan karena melihat dia orang yang zalim sama saya. Nah, saya ceritain begitu sama dia. Terus si Gojil tadi bilang apa? Itu ayah saya Ustaz. Waduh. Sambil dia berbismillah. Sudah, dalam keadaan saya belum tahu dia belum syahadat. Sudah, maka setelah pulang sekitar jam 9, setengah 10 pulang, saya WA di grup. Mulai penasaran saya dari teman-teman anak-anak muda yang biasa ngaji brother itu, saya tanya, jadi Gojil ki wis syahadat apa rong toh? Anda ngerti bahasa Kediri kan? Kalau enggak ngerti ya Anda ngerti. Saya tanya, jadi wis syahadat apa rong toh? Saya tag temennya dia namanya Rio, saya tag Rio. Dia bilang, derek Ustaz. Loh, wah dia langsung pesan suara saya. Rio, lagi arek durung syahadat bocah sholat maghrib, sholat isya, pindo ngaji tafsir Ibnu Katsir. Katanya dia, siapa tahu tergerak Ustaz. Ya Allah, langsung saya jabrian sama Rio. Mau niku jadi disuruh syahadat dulu. Nanti urusan dia cocok apa enggak belakangan, karena orang itu dapat hidayah dari Allah kalau tidak segera diambil. Boleh jadi nanti setelah lewat sehari, lewat 2 hari dia berubah pikiran, kan eman-eman. Nah sampai sekarang itu kejadian berapa hari sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana kisahnya. Nah, tapi inti dari ceritanya apa? Jangan ngelihat orangnya, tapi lihat apa yang Allah perintahkan. Jadi bukan mengagungkan suaminya, bukan mengagungkan seorang ayah yang mungkin zalim kepada kita, tapi yang kita agungkan apa? Perintah Allah. Sama begini. Saya bikin video cuma belum tayang, tidak tahu apa kendalanya. Jadi orang itu memaafkan orang lain. Misalkan saya, jangan saya kok koyok kapian namanya. Misalkan panjenengan memaafkan suami. Belum tentu karena sang suami tersebut pantas dimaafkan, belum tentu. Tapi panjenengan memaafkan karena panjenengan menganggap diri panjenengan itu orang baik yang tidak pantas dendam. Karena panjenengan menganggap memang memaafkan itu perintah Allah. Memang memaafkan itu akan mendatangkan ampunan Allah untuk saya. Sehingga ketika panjenengan memaafkan itu bukan berarti orang yang dimaafkan pantas, enggak juga. Tapi apa? Aku iki wong apik sing gak pantes menyimpan dendam. Dan aku ini orang yang ngerti ilmu, yang aku tahu memaafkan itu adalah perintah Allah. Sehingga yang kita urus, yang kita agungkan bukan siapa yang kita maafkan, tapi siapa yang nyuruh saya untuk. Paham aja ini?
Maka termasuk ya. Maka sekarang termasuk poin yang keenam, hal-hal yang membuat suami bahagia. Jangan mikir kok enak, kok tidak dibalik saja. Hal-hal yang membuat istri nah, karena memang pengajiannya kan fikih wanita kan. Nah, nanti kalau fikih pria ya mungkin beda pembahasan. Maka pahami ibu-ibu sekalian, poin ini bukan sekedar nyenengno suami, tapi pada poin ini bagaimana Allah ridho kepada panjenengan sebagai seorang istri yang nurut dengan apa maunya Allah. Nomor satu, setiap laki-laki pasti berharap dapat menikahi seorang perempuan yang solihah, yang dapat membuatnya bahagia. Kemarin ada quote bagus, saya dikirimi sama Ustaz Omar Minta. Quote-nya begini, istri rajin ibadah, banyak wakeh, tahajud, poso, baca Al-Quran, pokok banyak. Tapi istri yang pandai membahagiakan suami sedikit. Nah, panjenengan termasuk yang mana? Yang rajin ibadah tapi gregetno suami? Yang sedikit. Atau yang ibadahnya normal-normal saja tapi membahagiakan suami? Yang mana? Nomor 3. Rajin ibadah pandai membahagiakan suami. Masya Allah. Insya Allah masuk surga banyak. Amin. Ya, kalau bisa itu ya kan. Jadi ibadahnya kepada Allah bagus, pelayanannya kepada suami juga membahagiakan. Itu bagus. Cuma ojo sampai kepada Allah yang terkesan baik, sholat tahajudnya tidak putus, kemudian baca Al-Qurannya istiqomah, kemudian dia puasa sunnah juga rajin, tapi sama suami cuek, eman-eman. Karena apa? Surganya istri tergantung pada keridhaan suami. Setiap laki-laki pasti berharap dapat menikahi seorang perempuan yang sholihah, yang dapat membuatnya bahagia. Dan tentu sebaliknya ya, istri pun begitu, kepingin dapat suami yang soleh yang bikin dia bisa bahagia. Dan hal-hal terpenting yang harus ada pada seorang istri yang dapat membuat suaminya bahagia, di antaranya, nah ini sekarang, apa perkara-perkara yang menjadikan suami itu akan merasa bahagia? Nomor 1, senantiasa menaati perintah suami. Itu nomor 1. Jadi suami minta apa, kasih. Suami nyuruh apa, lakukan. Maka ingat kemarin perempuan yang ketemu sama Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad tanya, apakah engkau punya suami? Perempuan itu bilang, punya. Rasulullah tanya, apa yang kamu lakukan terhadap suamimu? Dia jawab, aku lakukan semua yang dia perintah, kecuali kalau aku tidak mampu, aku meminta maaf kepadanya. Rasul bilang apa? Memang begitu seharusnya. Kenapa begitu? Karena dia adalah surga atau neraka. Maka hati-hati. Jadi antara surga dan neraka itu letaknya pada keridhaan. Soalnya wis meremong. Mas lihat dulu sampai mas gak pantas. Meremong. Tapi mas, sampai ini pintu surga saya. Sehingga saya ini ngelantai sampean bukan karena sampean pantas dilantai di kongrai sopo. Koyo gini. Tapi saya ngeladeni panjenengan mas, karena saya lihat dengan ngeladeni panjenengan ada pintu surganya Allah yang terbuka. Nah, begitu. Jadi ngelihatnya itu suami aja dilihat badannya, wajahnya, telah surga. Kalau berkat kalau berkat. Kan sudah dibahas di awal kan, jangan dilihat suaminya bu, jangan dibelok suami yang gergetno, tapi lihatlah apa? Ada perintah Allah untuk saya melakukan kebaikan kepada orang yang gergetno ini. Gitu ya. Nomor 1, menaati perintah suami. Dan memang mudah ya. Cuma anggapan ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami
akan senang dengan seorang istri yang taat dan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, ia akan merasa marah, sengsara, dan tidak senang hidup dengan seorang istri yang bertentangan dengan kemauannya. Normal apa enggak ini? Normal banget. Orang itu akan senang hidup dengan orang yang senantiasa cocok sama dia. Saya kepengen apa, dia lakukan itu. Saya tidak suka apa, dia tinggalkan itu. Itu akan senang. Nah, tapi ingat pelajaran sebelumnya, qaidah, batasan taat kepada suami ada dua. Nomor satu, selama ketaatannya sesuai dengan perintah Allah, tidak melanggar syariat. Dan yang kedua, selama tidak melampaui batas kemampuan. Nomor satu, yang penting perintahnya tidak melanggar syariat. Yang kedua, perintah itu tidak melampaui batas kemampuan istri. Paham ya? Nek dua ini toh. Maka selama perintahnya jauh dari syariat, ya panjenengan tidak punya kewajiban untuk taat. Dan selama panjenengan memang tidak mampu untuk melakukan, maka ada kaidah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya pernah ceritakan di sini, ada satu ibu-ibu majelis taklim tanya, dan saya ambil pertanyaannya salah tempat. Sama suaminya disuruh nato badannya. Di sini apa di mana saya cerita, ingat ya? Jadi suaminya itu senang dengan perempuan yang pakai tato. Jadi di, mohon maaf ya, di bagian dadanya itu disuruh nato kupu-kupu, butterfly, berapa? Rantang. Rantang. Sudahlah, saya tidak paham juga. Ditato rantang. Terus, oh karena orang catering, sudah datang. Si ibu tadi yang pengajian tanya, Ustaz, bagaimana suami saya nyuruh saya pakai tato? Saya bilang, Bu, panjenengan kan orang ngaji lawasan, panjenengan ngaji sudah lama, bahkan ngaji sama fulan, panjenengan ngaji, seperti itu masih ditanyakan. Dan ternyata memang betul-betul tanya serius, Bu, gak ngerti. Saya bilang, Bu, haram taat kepada suami dalam perkara yang mendatangkan murka dari Allah. Sementara tato dan tukang tato, nato dan minta ditato, itu dua-duanya oleh Allah bukan cuma diharamkan, tapi dilaknat. Sementara sekarang hati-hati loh, Bu, anak-anak kita ini hati-hati. Kenapa? Sekarang ini yang mereka lihat artis yang kelihatan keren pakai tato, kemudian pemain timnas Indonesia yang lagi hype banget, ngerti hype, you know hype, yang lagi tenar-tenarnya sekarang timnas itu hampir semuanya bertato. Mana anak-anak kita disekolahkan sekolah yang baik, dididik yang baik, disuruh cari teman-teman yang baik, jaga keturunan. Nah, mentaati perintah suami adalah perkara yang dapat membuat suami merasa bahagia. Nomor 2, pandai memasak, rapi dalam bekerja, dan pandai menjaga kebersihan diri, anak, dan rumah. Masak, kalau kerja rapi itu apa? Gak lecek. Habis bikin ini, panci nih turun diri ke sini, pindah rono, dari sebelah sana mesin cuci belum dirapiin sudah pindah ke. Nah, kemudian pandai menjaga kebersihan diri, anak, dan rumah. Nah, kembali lagi, Bu, jangan panjenengan fahami ini kok kesannya kayak babu ya. Enggak, tapi justru kebanggaan. Kalau rumah itu tidak kemasukan pembantu, itu kebanggaan. Serius ini. Jadi kalau panjenengan itu merasa rumahku iso resik, anak-anak kecanda kabeh, masakan yo beres, itu kebanggaan. Karena apa? Anda menganggap diri Anda itu seorang wanita, istri, dan ibu yang seutuhnya. Jangan malah dibalik. Pamer, wah aku di omah pembantuku telur. Anda itu bangga pada perkara yang salah. Pembantu masuk ke rumah, menurut saya mungkin
itu banyak mudaratnya, walaupun tentu ada manfaatnya. Mudaratnya apa? Nomor satu, mengurangi pahala panjenengan sebagai istri. Kalau yang masak pembantu dibanding yang masak panjenengan, ketika suami makan, anak-anak makan, tentu pahalanya jauh lebih banyak ketika pahala itu Anda dapat ketika Anda yang masak. Yang kedua, menurut saya mungkin pengaruhnya pembantu itu bisa jadi masuk pada kehidupan rumah tangga. Anak-anak gaya ngomongnya pembantu ke bawah, gaya berpakaiannya pembantu ke bawah. Belum lagi nanti suami yang terbiasa melihat perempuan lain ada di rumahnya, macam-macam. Maka menjadi suatu kebanggaan justru kalau semua pekerjaan itu beres di tangan istri. Tapi memang perlu perjuangan. HP yang dikurangi, ya benar. Waktu istirahat juga berkurang. Tapi ingat, semua itu tidak mungkin sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada nilainya. Mungkin ibadah panjenengan ngaji nih, majelis taklimnya mungkin tidak sesering perempuan yang lain, tidak sesering ibu-ibu yang lain, tidak sesering muslimah yang lain. Tapi dengan itu Anda mendapatkan keridhaan suami yang boleh jadi ibu-ibu yang duduk di majelis taklim mlebu surga ini kalah cepat sama panjenengan. Jadi tidak apa-apa di rumah, tidak harus keluar rumah, merapiin rumah, beresin rumah. Dan yang seperti itu biasanya apa? Sifat bawaan. Memang karakternya bersihan. Ada orang-orang yang maaf ya, karakternya rebellious. Nanti suami datang, lah ya apa lu mas, lu anak musik situ itu masih Allah mas. Saya kan bersih ruang tengah, ruang ngarep rusuh maneh. Pindah nang ruang tengah, bersih ruang ngarep kiri rusuh maneh. Kamar dulu beres, enggak. Itu tergantung karakternya masing-masing. Jadi pandai masak, rapi dalam bekerja, pandai menjaga kebersihan diri, anak dan rumah. Ya minimal panjenengan ambil salah satunya. Ada yang masak tidak bisa tapi bersihan. Ada yang rodok gak bersihan tapi masaknya sergap dan pintar. Ya minimal salah satu diambil. Kalau bisa semuanya, masya Allah. Dan masak itu sekarang penting loh. Masak itu sekarang penting. Maka menurut saya kalau ceramah di Arab sekarang, anaknya Arab sekarang kan semuanya manja. Sudah mau masak, tidak ngerti ubah-ubah, tidak ngerti ngepel. Itu terus di beberapa waktu terakhir, kira-kira ya ada setahun terakhir, itu saya mesti masukkan di pengajian-pengajian itu uru ono anakmu masak umbah-umbah ngepel. Dan itu bukan aib, itu bukan aib. Ngepel itu baik, masak itu baik, umbah-umbah itu baik. Karena sejak kapan perkara-perkara itu dianggap aib? Yo sejak pekerjaan itu dipegang pembantu. Sejak pekerjaan itu dipegang oleh pembantu, maka kesannya kalau ada orang yang melakukan itu dianggap koyok, babu. Padahal tidak ada itu. Zaman ibu-ibu panjenengan zaman dulu lihat, masya Allah. Ya benar. Masak sendiri, umbah-umbah sendiri, laten sendiri, kora-kora ngepel. Masya Allah, rumah tangganya ya baik-baik saja. Nah, semua itu menjadi rusak ketika apa? Contoh kita dalam kehidupan bukan lagi orang-orang yang baik, tapi nyontoh di YouTube. Mungkin apa mungkin? Yang ketiga, cerdas dan pandai yang tercerminkan dalam perbuatan, kemudian di dalam perkataan dan permintaannya. Jadi perempuan yang clever. You know clever? Smart people. Kayak iklan radio smart. Radio apa malang ya? Smart people. Radio AMFM, MMM. Smart people panggilan. Jadi cerdas di sini maksudnya apa? Lek ngomong ditotok. Karena perkataan itu di dalam rumah tangga pengaruhnya besar. Istri yang kalau sama suami kromo inggil, nun saya masih ada nggak katanya coba yang sama suaminya kromo inggil, kok kangkon, mana dia? Suami sampean
sampean. Iya, sampai. Tapi setelah itu Jenengan. buku. Suaminya nggak bisa bahasa Jawa. Suaminya nggak bisa bahasa Jawa. Ya diajari bu bahasa internasional ini ya. Bahasa Jawa. Iya di Jakarta. Ya, bahasa Coba dulu saya pengen tahu aja. Ada yang masih pakai kromo inggil sama suaminya? Ada. Mana? Cuman bilang jenengan tertentu aja. Ustaz. Cuma jenengannya toh. Iya. Tertentu Ustaz kata-kata tertentu. Dahar, Dipilih. siaga. Iya tertentu. Oh, Dahar, sare, iya. siram. Oh, siram sih, iya. Siram itu mah ada kurang keren bahasa Jawa halusnya. Saya dulu dihukum berdiri 3 jam gara-gara guru saya datang, saya bilang Pak Astono teko. Dan itu qadarullah. Kemarin Idul Fitri halal bihalal PGRI Kasembon itu saya yang diundang dan itu di depan guru-guru saya semua. Saya bilang, Pak Astono ingat gak dulu saya dijebol 3 jam gara-gara panjenengan? Saya bilang, ketahuan ya, iya ingat ya. Halus mas. Ya, keperucut kok. Jadi di Kasembon zaman dulu, ya jangan kan zaman dulu ya, sekarang itu kan ya masih rotok desa ya. Itu tidak boleh murid ngomong Pak Astono teko. Harus apa? Pak Astono sampun rawuh. Itu sama teman saya namanya Suryani Celuani Lembu. Dilaporkan Pak Astono niku wau Rifki Sanjang tirose Pak Astono teko. Hei Rifki, betul. Dijemput di depan tiang bendera 3 jam. Maka sampai sekarang lek krungu nama Lembu itu Masih ada Ustaz. masih ada dan sering ketemu sama saya, subhanallah. Tapi di desa itu seru, orang di desa nyampe. Nah, maka kalau di Kasembon masih umum, istri itu ngomong kepada suaminya pakai kromo inggil. Pak, boten dahar rumiyin, itu umum. Sehingga orang kalau pakai kromo inggil bu, kemungkinan untuk ngamuk itu kecil. Mana ada orang ngamuk pakai kromo inggil? Orang ngamuk pakai bahasa apa? Rumahmu. Tidak ada orang kromo inggil ngamuk itu. Minimal kalau mau ngamuk mikir sih, ya mau kromo inggil ngamuk. Nah sehingga terkurang. Tetap Nah, itu namanya cerdas ya. Cerdas yang tercerminkan di dalam ucapan dan sikap serta permintaan. Maksudnya permintaan apa? Cerdas, lihat keadaan suami. Kalau suami ekonominya pas bagus, ya monggo lah minta sesuatu yang terkadang Anda kepingin. Tapi Anda lihat, kalau pas wayang anak bayaran sekolah, ini kan lagi liburan. Nanti setelah liburan apa? Apalagi kalau ada ibu-ibu, dan itu umi saya itu. Mesti anaknya naik kelas itu, situ melbu SMP, situ melbu kuliah SMA, situ melbu itu bareng. Dan masya Allah, kalau pas masa-masa itu rumah uring-uringan. Rumah itu kok mencekam. Suasananya kayak horor banget suasananya. Waduh, horor banget itu rumah itu suasananya. Karena baru si melbu SMP, si SMA, si melbu. Mudah-mudahan lah ya ibu-ibu yang semacam itu sama Allah dirahmati. Karena memang ya mulai kerosot kan, tidak ringan ya. Memang biaya sekolah itu tidak. Kemudian yang berikutnya yang keempat, berani dan mampu dalam memikul tanggung jawab sebagai istri. Apa maksudnya ini? Berani dan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri. Maksudnya apa? Yang kewajiban istri di dalam rumah tangga itu panjenengan pikul tanggung jawab. Kewajiban istri misalkan nih, katakan harus bersih-bersih rumah. Ya sudah, bismillah, memang itu tanggung jawab sebagai seorang istri, gak usah ngalem. Misalkan dianggap sebagai tanggung jawabnya istri masak, ya sudah, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Gak usah pakai masak, aku jadi kesel mas, berhenti mau masak. Tonggo sebelah itu mas, masya Allah, bernisu enek catering teko nang omah. Rantang tadi ya. Nanti siang lagi rantang datang, malam lagi rantang. Nah maka tidak usah begitu. Dan ini bentuk perkara yang bikin suami Anda itu senang sama Anda. Bojo dulu masya Allah. Nah boleh gak masak ini, boleh gak masak. Makan. Kalau tidak makan masakannya istri gitu, gak lego hilang.
Tapi lek bojoku sing masak, masih yo tak mek sambel di tempe tok. Lega jurune ati. Kata temannya tuh, wah, itu pengiritan apa beda. Nah, maka itulah yang menjadikan suami merasa apa? Senang. Dan ingat Bu, ini omongannya Kiai Haji Abdullah bin Nasir Hakim itu ngomong gini, kalau ada sesuatu yang Anda lakukan tidak terbayar dari manusia, pasti Allah yang bayar. Misalkan begini, Anda jadi istri yang betul-betul baik, wis pokok api empol, melayani suami, yo taat kepada suami, berhenti di rumah, dia masak, bersih-bersih, ngurus anak, semuanya. Ternyata suami Anda tidak memberikan untuk Anda selayaknya yang Anda dapatkan. Maka tidak usah khawatir, Allah tidak pernah zalim. Apa yang tidak Anda dapatkan dari manusia yang seharusnya Anda dapat dari dia, maka Allah akan menggantikannya untuk Anda jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi tidak ada ceritanya pekerjaan tidak berbayar di dunia, tidak ada. Karena apa? Kita ini orang yang ngerti akhirat. Kita ini bukan orang yang cuma menganggap hidup itu cuma di dunia. Kita ngerti akhirat. Oh, dunia gak oleh. Insya Allah nanti setelah wafat pasti dapat minimal di alam kubur. Bisa jadi Allah masukkan ke dalam surga dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi. Tidak usah bingung. Jadi berani dan mampu dalam memikul tanggung jawab sebagai istri. Jadi tidak usah neko-neko lah. Wis jadi perempuan itu opo-ono. Karena karir tertinggi seorang wanita itu dua. Jadi istri yang baik dan jadi ibu yang baik. Itu puncak pencapaian panjenengan. Percuma karirnya tinggi tapi gagal mendidik anak. Percuma pinter jualan online shop menjadi afiliator. Mulai ramai afiliator sekarang ini. Anda afiliator apa? Jilbab ya. Alhamdulillah tidak apa-apa, yang penting halal, dilakukan tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada ikhtilat, tidak mengurangi tugas panjenengan sebagai istri dan ibu, monggo saja Bu. Tapi lebih bagus jadi afiliator pengajian sana. Hai guys, hari ini Selasa guys, saya tunjukkan pengajian-pengajian di Malang hari Selasa. Yang pertama Masjid Al-Maghfirah guys. Ini Masjid Al-Maghfirah guys dimulai pukul 7:30 pagi. Kitabnya seperti ini. Nah, ini kitabnya Sahih Fikih Wanita. Hari ini sampai pada halaman sekian. Yang itu sudah TV. Nah, nanti jam 9-nya lagi guys ada pengajian di Masjid Al-Ma'ruf begini. Afiliator pengajian belum ada kayaknya ya. Karena bayaran nih. Sudah, yang kelima. Apa yang menjadikan suami itu merasa bahagia dan senang? Yang kelima adalah mengantarkan kepergian suami sampai di depan pintu di setiap suami mau pergi. Nah, ini kelihatannya remeh tapi efeknya besar. Jadi suami kalau mau pergi, Anda antar sampai pintu. Dan lebih bagus lagi, tidak ditinggal sampai betul-betul suaminya sudah pergi, hilang. Anda mau suami Anda hilang? Hati-hati loh. Stop masjid. Anda kok berani ngomong begitu itu loh? Sampai suaminya hilang gitu. Hilang sekali balik. Hilang dari pandangan katanya. Oh, hilang dari pandangan. Ya lengkap lah. Hilang itu penting. Suamiku mana Mbak? Hilang. Ya, ini kelihatannya perkara yang kecil, remeh, tapi efeknya besar. Jadi setiap suami mau pergi, misalkan suami berangkat kerja atau suami mau perang, Anda kok kayak ini suami mati modelnya ya Allah. Suami mau berangkat kerja misalkan atau suami mau keluar rumah untuk keperluannya, anterin. Nah, maka ini kalau bisa bagus, tapi kalau tidak bisa ya sudah usah dipaksa. Cuma ikhtiarkan di sana. Jangan keduluan suami bangun. Jangan sampai tangini kedisian suami. Bisa tidak? Bisa. Membangun suami. Bagus. Tujuannya apa Bu?
ada 3. Kenapa tidak boleh keduluan suami bangun? Tujuannya 3. Nomor 1, Anda ketika suami melek wis ketok pantes dirian. Iya. Sehingga ketika Anda bangun, tujuannya biar ketika suami melek itu lo iler di sini. Bahkan ada perempuan-perempuan yang iler itu sampai mengering. Tahu nggak? Ada. Anak saya kalau bangun tidur itu sampai ilernya garing ini. Ya anak kecil. Ya kalau itu artinya mengering karena apa? Saking suwe nih. Nah boleh jadi istri juga begitu. Nah nomor 1 apa? Kenapa tidak boleh kalah cepat bangun dibanding suami? Nomor 1 tujuannya sehingga ketika suami sudah meripati melek, ngelihat panjenengan dalam keadaan minimal wis singkatan, wis raup, wis ganti baju. Nomor 2, untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan suami ketika dia bangun tidur. Misalkan anduk di kamar mandi harus diganti, tidak perlu suami teriak anduk. Apa menyiapkan yang dibutuhkan suami ketika bangun tidur. Ada sebagian suami punya kebiasaan sing rada ajaib. Tangi turu itu bisa ono banyu anget di pinggire untuk diminum bangun tidur. Ada suami yang begitu kan? Ya tentu beda-beda lah ya. Cuma kan ada yang suami itu bangun tidur di sebelah tempat tidurnya meja itu kudu ono banyu anget. Sudah harus di kamar mandi. Itu nomor 2. Nomor 3, tujuannya apa? Agar suami melihat Anda ready untuk melayaninya, siap. Dan memang ya mohon maaf ya, kalau panjenengan menganggap suami kok koyo rojo sih, ya memang berat. Tapi kalau panjenengan anggap ini bentuk pelayananku untuk menggapai surga, ya begini. Ya benar. Nah maka kalau bisa jangan bangun keduluan suami. Ya walaupun tentu paham lah ya, kadang-kadang kan istri dalam keadaan capek, kadang-kadang moodnya lagi tidak baik, kadang-kadang lagi merasa sakit. Ya itu di waktu-waktu yang tertentu. Tapi keumuman dan kelaziman setiap hari itu yang Anda lakukan. Dan itu memang kejadian di rumah tangga zaman dulu. Zaman sekarang kayak wis. Bahkan sekarang kadang-kadang suaminya berangkat kerja, itu istrinya sedekah, tidak tahu ngapain di kamar, tidak tahu. Kita ngeter orang kantor. Dan menyambutnya setiap suami datang. Dan sekarang nyambut suami datang tidak susah. Kalau zaman dulu susah, rupanya kudu ready karena pelawang. Karena tidak ada handphone, tidak ada WA, tidak ada Sherlock segala macam. Kalau sekarang tinggal Mas live location. You know live location? Tidak, istri bisa kontrol kira-kira kurang berapa menit nyampe di rumah. Nanti ketika suami sudah kira-kira kurang 2 menit, panjenengan siap. Suami datang, assalamualaikum. Yang jawab itu bukan pembantu, yang jawab itu istrinya. Waalaikumsalam. Langsung suami masuk, cium tangan, cium kening, tidak usah dilanjutkan. Bawa ke ruang makan, siapin apa yang ada. Kemudian berterima kasih atas setiap kebaikannya. Apapun yang diberi oleh suami, ucapkan apa? Matur suwun nggih Mas. Kalau sekarang kan bahasanya rada keren. Jazakallahu khair suamiku. Setelah yang normal-normal aja lah ya. Umumi wong gitu. Gak usah sing terlalu lebay, nanti malah kesannya apa? Kayak enggak natural ya. Ucapkan matur suwun, terima kasih. Boleh ditambahi doa, mudah-mudahan Allah berkahi hidupmu yang lain. Kemudian mendoakannya selalu. Jadi kalau panjenengan berdoa, entah itu ketika sholat tahajud, buka puasa, setiap selesai sholat, suami juga didoakan. Kalau ini insya Allah sudah pasti lah ya. Didoakan apa? Cek arah gimana. Dan berusaha untuk membuatnya senang dengan akhlak baik dan ketaatan. Ridho Allah adalah yang pertama didahulukannya, baru kemudian ridho suami. Dengan cara apa? Menggembirakan suami.
Jadi pokok lakukan apa yang menjadikan suami itu akan merasa senang. Ia di sini siapa? Istri. Merasa gembira ketika suaminya apa? Gembira. Ia selalu menjadikan kehidupan rumah tangganya penuh dengan cinta dan saling memahami. Saling memahami itu apa? Toleran. Toleran itu cuma. Sekarang begini. Wa huwal ghafurul wadud. Dalam juz amma itu wa huwal ghafurul wadud, dan dia Allah al-ghafur al-wadud. Jadi sifat pengampun ini oleh Allah disandingkan dengan sifat penyayang, mencintai, wadud, mawaddah. Maka orang yang kepingin rumah tangganya penuh dengan mawaddah harus pemaaf, toleran. Ojo titik-titik dibahas, hanya sekedar sendok roto kandang dicukup tadi masalah. Anduk terkadang lupa jemur sehingga suami datang di kamar mandi masih anduk tadi pagi belum diganti tadi. Jadi diingetin, tapi jangan senantiasa terus perkara-perkara cilik dibahas. Nanti itu menjadi apa? Orang itu lama-lama jenuh, bosan, sumpah, opposite. Kok perkara-perkara kecil saja senantiasa dibahas. Itulah perlunya toleran. Ia pun selalu berusaha membuat anak-anaknya senang. Anak-anak senang itu ya tentu tidak sekedar dengan menuruti kemauannya anak, iya. Tapi apa? Ibu yang kreatif. Misalkan anak kepingin main HP, dan sekarang HP ini, ya Allah, ujian berat ya. Saya kadang-kadang kalau melihat pas kumpul keluarga gitu, anak-anak itu dulu KB nyekel HP, ngeliat anak saya kayak nyekel HP, kayak rasanya kayak seakan gitu. Tapi apalagi ya, mau tidak mau, terkadang membuat anak itu senang bukan senantiasa dengan memberi apa yang dia minta, tapi apa? Kudu kreatif. Misalkan, Mi pinjam HP, wes nggak usah HP, ayo kita mewarnai. Nah coba dibikinkan gambar, diajar apa? Dan itu kreatif. Tapi ibu-ibu sekarang kan rata-rata ya, tidak semuanya sih ya, cuma sebagiannya apa? Wes malas, harus timbang ruwet. Nah, buka YouTube. Aduh, istimewa gak kelemangan, buka YouTube. Nah itu sekarang bisa hampir umum semuanya begitu ya. Tapi sekutu ikhtiar ya, harus apa? Ikhtiar. Jadi ibu yang kreatif. Ayo wes, daripada main HP, ayo kita bikin origami. Origami atau poligami? Apa origami itu? Lipat kertas. Nah itu yang saya maksud. Bukan yang beristri lebih dari satu, itu bukan. Kalau yang beristri lebih dari satu namanya apa? Origami. Mirip ya, origami. Poligami. Panjenengan mau yang mana? Origami. Koyo isoan. Origami. Kesenian melipat kertas, bikin jerapah-jerapahan, bikin burung yang dikasih tali kemudian digantung. Nah itu kalau ibunya kreatif, anak-anaknya akan teralihkan dari handphone. Tapi sayangnya sekarang ibu-ibunya pun juga seneng main. Itu loh, ayo bismillah. Mau sampai kapan? Ayo kita berubah. Panjenengan buka di YouTube, tulis. Ini bagus. Ferry Irwandi. Dia punya satu konten, itu apa? Itu saya kok lupa judulnya. Pokok intinya dia itu puasa media sosial, puasa medsos. Dia menunjukkan kepada kita, apa sih pentingnya kita itu lepas dari medsos ini? Apa sih pentingnya kita itu tidak harus kemana-mana kudu nyekel HP? Kalau HP ketinggalan kayaknya sudah dunia runtuh. Nah itu dia kasih tipsnya agar kita ini bisa apa? Puasa medsos. Minimal di awal dikasih jam dulu. Jam sekian sampai jam sekian tidak boleh ada handphone. Supaya apa? Ketergantungan kita dengan HP itu minimal berkurang. Karena sekarang subhanallah terima tamu main HP. Memang itu sudah ya. Sampai sekarang ngelihat orang, menilai orang tidak beradab, gara-gara ketika terima tamu sambil nyekel HP itu sampai tidak berani.
Gara-gara apa? Seakan-akan sudah menjadi keumuman. Jadi kalau setiap orang yang pegang HP ketika terima tamu dianggap tidak beradab, maka kesannya semua orang menjadi apa? Tidak beradab. Nah itu saking ketergantungannya kita dengan HP ini, ya Allah. Maka ibu-ibunya harus kreatif. Anak-anaknya diajak apa? Memasak. Gampang, mulai gelem itu jadi gampang. Zaman dulu waktu TK ada tepung gedang. Apa bukan tepungnya apa? Daunnya itu. Tengahnya daunnya itu dikentoi, terus kayak sumbo ditok. Itu anak-anak sewenang. Cuma kan banyak yang nggak mau ini. Bismillah ya. Ia pun selalu berusaha untuk membuat anak-anaknya apa? Senang. Dirinya menjadi bermanfaat untuk masyarakatnya karena ia berhasil membina keluarga yang bahagia. Jadi ini urusannya bukan sampai berhenti di rumah panjenengan, tapi apa ini dampaknya bisa jadi luas. Apa dampaknya? Ketika rumah tangga panjenengan baik, maka minimal panjenengan mengurangi permasalahan di masyarakat. Mengurangi anak yang suka keluar malam, mengurangi suami yang senengane cangkruk di pos ronda gak jelas apa yang dilakukan, mengurangi anak-anak yang broken home, mengurangi minimal itu sehingga dampaknya tidak kecil. Nah sekarang kita ulang, lihat apa hal-hal yang menjadikan suami bahagia. Nomor 1, senantiasa mentaati perintahnya, terikat dengan 2, selama perintah tidak melanggar syariat dan selama perintah itu tidak melampaui kemampuan istri. Yang kedua, pandai memasak, rapi dalam bekerja, pandai menjaga kebersihan diri, anak-anak dan rumah. Artinya sergap intinya itu apa? Sergap, ya sergap masak, sergap bersih-bersih segala macam. Kemudian yang ketiga, cerdas dan pandai yang tercerminkan dalam perbuatan, perkataan dan permintaan. Artinya apa? Pandai menyesuaikan diri. Suamiku ini senangannya dijak ngomong opo, saya tidak boleh ngomong terlalu keras di hadapannya. Jangan sampai merintah dia dengan bahasa komando. Misalkan kalau minta gas LPG ya kan, ibu-ibu kan kawan ya. Mas, tolong mas, tapi lihat dulu suami sedang ngapain. Kalau suami pas tidur, tapi serba susah ya nih, kudu masak. Tapi suami ini kok tuh lek digugah ini ngamuk, gak digugah gak wani masak. Nah maka ketika di posisi seperti itu, cari cara ya, apa caranya jauh supaya tidak menjadi konflik. Kadang-kadang suami itu pas turun digugah ya untuk ngedeng. Kemudian yang keempat, berani dan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri. Jadi Anda pelajari tugas istri itu apa, tanggung jawab. Lakonon, tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengantarkan kepergian suami sampai ke depan pintu dan menyambut ketika suami datang. Kemudian apa? Nyenengke, membahagiakan untuk anak-anak, akhlaknya baik, taat. Karena apa? Semua ini bukan sekedar mendatangkan kebahagiaan suami, tapi menjadikan istri merasa bermanfaat dan keberadaannya dibutuhkan. Sehingga ketika panjenengan pergi, omah itu terasa apa? Sepi. Kok sepi ya? Udah ada ibumu ya? Kita kalau ada ibu dia aja. Sudah. Sekarang sebaliknya, poin yang ke-7. Hal-hal yang membuat suami tidak senang. Hal-hal yang membuat suami apa? Tidak senang ketika dilarang untuk poligami. Saya pengen ngomong dong. Ngomong dong. Ada beberapa hal pada seorang istri yang dapat membuat suami menjadi tidak senang. Dan suami kalau sudah tidak senang, waduh, ilfil sudah. Wes kayak istri minta ini mau, istri minta diantar mau, istri minta dibelikan ini mau. Nah, karena apa? Karena ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang itu tidak menyenangkan untuk suaminya. Nomor 1, menentang suami. Menentang, disuruh apa? Protes. Disuruh apa? Protes.
tidak menghargainya dan tidak mentaati perintahnya, terutama ketika suami sedang berada di hadapan orang lain. Nah ini tolong, kalau pas suami ada temannya, ada orang tuanya, ada koleganya, atau bahkan di depan anak-anaknya, itu kalaupun ada sesuatu yang penting yang menjadikan obrolan itu bisa bernada lebih tinggi, minimal diempet di sini. Walaupun ada perempuan yang ngomong, aku gak iso ngempet kok hilang. Judulnya iso beda lek kok mana. Istri itu sekarang yo. Nah maka harus punya kedewasaan. Dewasa itu apa bu? Ngerti tempat, ngerti waktu, ngerti suasana, ngerti cara. Itu namanya dewasa. Orang yang tidak dewasa itu orang-orang yang sakdek-saknya. Ngerti sakdek-saknya? Kepinginnya saiki yo butuh oleh saiki, pokok kepinginku ngene ya kudu ngene, aku gak seneng ngene ya kudu dituruti. Itu belum dewasa. Orang yang dewasa itu ngerti tempat, waktu, keadaan dan cara, maka dia menyesuaikan. Lihat, ketika suami sedang tidak mood, ya ojo dijak ngomong sing macem-macem, sing abot-abot, dilihat suasana itu. Maka yang menjadikan suami tidak senang apa itu? Menentang suami dan tidak menghargai, terutama ketika sedang ada orang lain, karena itu bisa menjatuhkan apa? Martabat dan kehormatan. Tapi pun sebaliknya sama, suami juga gitu, ketika mengingatkan istri, ya butuh delok waktu, tempat dan keadaan. Jangan mengingatkan istri di depan temannya, mengingatkan istri di depan anak-anaknya. Kesian nanti harga diri istri bisa jatuh. Jadi saling ya. Kemudian yang kedua, bergaya hidup boros dan senang membeli yang tidak penting. Paket. Shopee. Ini tiap hari datang ke rumah paket. Apalagi pas paketnya CUD. Pas paketnya datang istri sedang pengajian. Sama istri diatur bang kedatangan diatur. Kita koni apa ya? So pas di Kamis Senin isu itu. Pas aku gak di oma, pas di oma bojo. Kan mau nggak mau akhirnya. Berapa mas? Ini CUD pak belum dibayar. Berapa? Saya mau ngomong kok. Nah, itu karena harganya beda-beda ya. Ada orang yang nganggap saya ketemu selarang. Ada yang menganggap 200.000 larang. Ada yang menganggap 200.000 ada yang menganggap 500.000 pun dianggap. Jadi tidak boleh boros, karena boros itu menjadikan suami apa? Tidak senang. Kenapa kok suami tidak senang? Karena suami menganggap yang dipakai boros-borosan oleh istriku itu uang yang aku cari dengan cara susah payah. Beda lagi kalau uangnya istri sendiri kan, walaupun tetap boros itu secara syariat kan dilarang. Tapi kalau itu uangnya suami, itu lebih nyesek di hati suami. Kenapa? Kok kesannya tuku sesuatu yang remeh, membeli sesuatu yang remeh, dalam keadaan yang dipakai beli uangnya suami yang didapatkan dengan cara kerja yang apa? Apa tuh saya kira golek duit yo gak gampang, kerja yo gak gampang, kabeh regone wis. Nah kalau istri itu pandai menyesuaikan, suami senang. Maka yang membuat suami tidak suka apa? Boros untuk beli sesuatu yang tidak penting. Yang ketiga, banyak mengomel dan mengeluh. Aku lulus kepingin healing, kepingin mas sekali-sekali mengandang kafe, lavanya pun mahal. Waduh mahalnya ya Allah. Roti sampai ini mungkin sekian. Apa tiga? Harusnya ada krim keju diparut ya. Lupa ya Allah. Gede api-api. Terus berapa? Pas dimakan. Menir-nir ya. Astagfirullah. Ibu lagi langsung terus agak cukup. Subhanallah. Tapi ya sekali-sekali boleh lah ya. Tapi kalau kemudian setiap kali minta
minta ke kafe yang mahal, yo kesian siapa? Maka panjenengan kalau mau seperti itu akan lebih senang suami kalau panjenengan nyimpen diri, nyelengi. Nanti ngajak suami, yuk nang kafe Lavalet. Kantinnya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ayo ke kafe Lavalet. Aku kena kantin no, aku di kafe Terus Lavalet. suaminya bilang apa? Jatuh kemarin. Karena duit, bayar sekolah, dan Palak. tak bosi. Lavalet kan palak. Yuk, ayo saya berangkat. Kok guru tak bosi langsung masya Allah ya. Wes, jangan boros. Tidak boleh banyak mengeluh dan ngomel. Oma kok cilik ini sih, kepingin las duyung masih rodo. Wes pokok apa yang dikasih suami, apa yang merupakan pemberian suami itu yang dinikmati. Jangan banyak ngomel. Ubah-ubah, ya diubah tapi sambil Ngomel. apa sih? Kosok muda, aku bisa cuci. Kalau pengering, lo gak usah pakai pengering bu. Jadi tono ngarepe lo garing langsung. Itu seketika langsung garing, gak usah disetrika kencang. Wes jangan banyak. Kenapa bu? Jawaban dengan kan orang-orang pengajian ya sudah tahu kan curhatnya kepada siapa kan ngerti. Nah maka pekerjaan rumah tangga yang berat itu oleh Nabi Muhammad dikasih rumus agar terasa enteng. Itu yang Nabi Muhammad sampaikan untuk putrinya Siti Fatimah. Ketika Siti Fatimah itu merasa capek dengan beratnya pekerjaan rumah tangga karena Ali bin Abi Thalib tidak punya pembantu, maka Siti Fatimah datang ke rumahnya Nabi Muhammad minta pembantu. Nabi Muhammad datang ke rumahnya Siti Fatimah. Apa Nabi Muhammad katakan? Saya kasih yang lebih baik dibandingkan pembantu. Tak kayak isi lu ya. Ternyata amalannya apa? Zikir. Sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi 33, 34, gandeng berapa? 100. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Bacalah sebelum engkau tidur, fa inna dzalika khairun laki minal khadim. Bacalah sebelum tidur, itu lebih baik dibandingkan kamu dapat seorang pembantu. Ditafsirkan oleh para ulama, ini menjadikan seorang istri siap dengan beban rumah tangga. Walaupun ya tentu bukan berarti wiritan kok moro-moro gak lapo-lapo, itu tetap dikerjakan, tapi insya Allah oleh Allah pekerjaan itu menjadi semakin apa? Ringan. Justru saya tak urui, tak ilin apa begini. Kemudian yang berikutnya, tidak dewasa dalam pikiran, perkataan dan perhatian. Tidak dewasa kebalikannya apa? Kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu apa? Kalau bahasanya childish, kolokan, manja, bayeni, kemenyek. Janganlah. Harus apa? Dewasa. Dewasa itu apa bu? Yo ngerti posisi, sadar posisi, prestasi dan raih. Kenapa? Raih prestasi. Ya kalau wajahnya standar, ya udah usah perawatan yang kelasnya wajah high class ya. Kalau wajah standar itu cukup wedak FIFA itu cukup. Wedak FIFA itu berapa? Vaselin 3 darah, Hazelin 3 darah apa? Nah maka dewasa itu apa? Tidak kekanak-kanakan. Maksudnya apa? Ya kudu ngerti rumah tangga itu gak mesti enak terus. Terkadang juga ada masalah. Orang itu kerja ya tidak selalu sukses terus. Boleh jadi sesekali tidak sukses atau bangkrut. Nah itu istri kudu dewasa, menyemangati suami, memberikan nasihat kepada suami. Tidak usah menuntut suami di luar batas kemampuannya. Tidak usah menceritakan kesulitan rumah tangga kepada orang lain, kepada orang tua. Itu dewasa. Dan suami kalau melihat istrinya seperti itu senang. Tapi kalau sebaliknya,
Kalau melihat istrinya kekanak-kanakan, suami merasa apa? Gak sih mau wis rabi kok sih koyo arek cilik. Kemudian yang menjadikan suami tidak senang apa? Berpenampilan sesukanya ketika di hadapan suami. Tapi sebaliknya, justru kalau di depan orang lain dia bersolek, berdandan. Nah ini yang perlu dihindari ya. Kalau di depan suami pakaiannya yang pantas. Ya tidak harus pakai baju yang seksi enggak, tapi yang pantas lah. Kira-kira pantasnya di hadapan suami seperti apa? Yo, kalau dasternya bagus, yo nggak masalah. Sekarang daster kan udah elek kabeh. Ada daster sekarang daster yang memang bagus ya, yang harganya itu sekitar 2.700.000. Sakodi. Saya belum selesai ngomong ada, sabar dulu. Sakodi 2.700.000 itu berapa berarti? Dibagi 20. Masya Allah, murah sekali. Ya pokok pakai yang pantas, pakai yang pantas. Walaupun tidak wangi banget, tapi minimal ojo sampai ambu, gitu loh maksudnya. Iya kan? Ya ngerti lah, kalau habis olahraga, habis dari dapur, terus suami mau datang, yuk coba ganti baju dulu. Kalaupun tidak mandi, minimal baunya dihilangkan. Itu namanya apa? Perkara yang menjadikan suami senang. Maka suami itu tidak senang kalau istrinya apa? Berpenampilan seenaknya. Dan maaf Bu ya, ini tidak hanya faktor usia, tapi faktor apa? Karakter dari kebiasaan. Ada orang yang memang sudah sepuh, maaf ya, mungkin usianya sudah 60, tapi tetap di depan suami itu rapi banget. Ada apa enggak? Ada, karena apa? Dia usia boleh tua, tapi penampilan tetap tapi ya pantes, jangan 60 lah kok pakai you can see kan yo. 60 pakai ya orang apa tapi yo maksudnya yang pantas lah. Pokoknya anda kira-kira mana yang pantas. Sudah, berikutnya yang menjadi apa? Pulpen panas. Pulpen panas. Hot apa? Panas. Pulpen panas. Kenapa? Dicolokin mata suami. Hot pen itu apa? Celana pendek. Celana pendek. Jadi pokok kalau suami seneng dan itu apa jenengan anggap pantas, ya monggo saja ya. Yang penting jangan sakar PDW penampilannya di depan suami. Yang berikutnya yang menjadikan suami tidak senang. Nah, ini banyak kejadian. Terlalu memperhatikan keluarganya sendiri dan melupakan keluarga suami. Itu sudah kita bahas sebelumnya kan? Apa bentuk ketaatan istri kepada suami? Adalah melayani keluarga suami. Ya, tentu bukan melayani dalam artian Anda jadi pembantu mereka, tidak. Tapi kalau pas keluarga suami datang, sing nyenengke. Itu kewajiban istri. Bentuk ketaatan istri kepada siapa? Suami. Karena Anda tidak hanya menikah dengan sosok suami itu, tapi Anda juga kudu ngerti suami itu hadir di kehidupan saya membawa keluarganya dia. Dia punya ibu, dia punya bapak, dia punya kakak, dia punya adik, yang itu pun sekarang menjadi keluarga Anda juga. Maka kalau pas keluarganya suami datang ke rumah, sing nyenengki. Nyenengki itu apa? Tanya sama suami, Mas, besok kan ibumu datang, keluargamu datang, mau ada acara di sini. Keluargamu seneng dimasakin apa? Itu suami merasa, oh masya Allah, dia ngeladeni kepada keluarga. Jangan marah. Ibumu tuh kok mana sih? Setahun ini teko mas, susah kita teko mana? Sudah setahun ini. Nah maka terlalu perhatikan keluarganya sendiri dan lupa kepada keluarga. Dan itu nggak baik ya. Begini, setiap keluar sering dimarahi keluarganya istri. Setiap punya apa-apa yang dikasih keluarganya istri. Nah, maka dibikin adil. Keluar sekarang ke rumahnya keluarga istri. Besok boleh jadi besok ke rumahnya keluarga suami. Gentenan. Sekarang punya masakan dikasihkan pada orang tuanya suami. Besok kalau ada masakan lagi dikirim ke rumah keluarganya istri.
istri. Kok walak-walik gitu loh. Karena apa? Terlalu memperhatikan keluarganya sendiri itu menjadikan suami merasa gak dianggap. Kok dia terus, kok ibu terus, kok bapaknya. Yang berikutnya, banyak bu, bohong itu bukan perkara kecil. Bohong itu perkara besar, dosa besar, dampaknya besar. Nah, sekarang lihat, termasuk yang menjadikan suami tidak senang, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, banyak berdusta. Ya, jangan kalimat banyak, banyaknya coretan. Karena apa? Loh, kita sering kita menemen. Berdusta, tidak pakai banyak. Walaupun cuma 1 kali, tidak boleh. Tolong Bu ya, apa ya? Bohong itu sekarang sudah menjadi seperti suatu hal yang biasa, tidak boleh. Bohong itu berat. Jangan didik anak-anak kita sampai dia bisa bohong. Tidak boleh. Misalkan uang belanja yang seharusnya habis dalam 1 minggu, kok ini 5 hari sudah habis. Yo ngomong apa ono ibarat suami. Anu Mas, wingi ono pengajian. Yo mosok Mas pengajian aku gak ngiseni jalan. Ngomong apa? Jangan sampai bohong. Anu lho Mas, gak wingi ku pas tuku lombok iku. Gak ero aku sekadung pesen Mas tiba norgani diplontar-plontir ndak. Bohong 1 itu akan menjadikan Anda terbiasa untuk bohong berikutnya. Walaupun memang jujur itu terkadang berat. Karena kan ada resiko kan? Diamuk. Ada resiko apa? Dianggap teledor. Ada macam-macam resikonya. Tapi Anda jujur sekali akan menjadikan orang yang Anda ajak berbicara itu percaya kepada Anda. Tapi kalau Anda bohong, terus bohongnya ketahuan, maka lawan bicara akan senantiasa curiga Anda terus bohong kepadanya. Menghilangkan kepercayaan. Maka jangan bohong. Maka yang menjadikan suami tidak senang apa? Berdusta, sehingga menghilangkan kepercayaan suami terhadap istri. Jangan bohong. Misalkan kepingin datang ke rumah ibunya, wis kangen, gak usah pakai bohong. Ibu loro Mas, wis diinfus Mas, sampai infus itu kalau ibunya teko sikil tangannya sabu kabeh, terus ibuku kulit ngelindur Mas, nyeluk jenengku terus Mas. Gak usah bohong, ngomong kangen ya ngomong aja kangen. Bilang, Mas kok kepingin sama ibuku ya? Loh kenapa ibuku sekali mati ya? Iya Mas. Gak usah ngomong apa adanya. Atau kepingin sesekali jalan ke kafe sama temen, nggak usah pakai anu ya Mas lagi acara ini acara wajib Mas lagi gak teko itu langsung bener rokok. Sudah mau aja. Aku kok kepingin Mas yo ngelakuin koncoku. Jujur, jangan pernah jadikan prinsip hidup ojo goro. Jangan bohong. Jangan dianggap bohong itu perkara yang biasa dan remeh. Jangan. Bohong itu dosa besar. Anda buka 72 dosa besar. Salah satunya apa? Bohong. Dan bohong itu masuk top 10, 10 teratas. Ya, jangan biasa. Yang terakhir, apa yang membuat suami tidak senang? Kufur atas kebaikan suami. Kufur itu apa? Ya, tidak berterima kasih, menganggap kebaikan suami itu sesuatu yang kecil, meremehkan pemberian dari suami, itu namanya kufur. Nah sekarang kufur itu menjadikan suami itu tidak diregani. Misalkan suami pulang kerja, terus istrinya dikasih duit, karena mungkin hari itu kerjaan tidak seberapa lancar, gak sepiro laris dagangannya, istri dikasih duit 20.000. Jangan, duh kok kayak 20 sih. Langsung, alhamdulillah Mas, matur suwun, mudah-mudahan panjenengan sama Allah diganti yang lebih banyak, mudah-mudahan 20.000 ini cukup gitu. Maka suami itu terobsesi untuk apa? Ya Allah, dikei mek 20.000 bunga luar biasa. Wis meneh insyaallah tak kei 5.000.
Maka suami terobsesi. Ya wes, nanti tak kayak gue. Oke, misalkan sekarang 20.000, besok ditambah jadi 50.000. Karena apa? Salah satu yang menjadikan perempuan itu banyak menjadi penghuni neraka, kata Rasulullah apa? Yang furnal ashir, karena perempuan itu kufur kepada al-ashir. Ashir itu apa? Suami. Maka supaya panjenengan tidak masuk neraka, ya insya Allah ini surga semuanya. Ya amin ya rabbal alamin. Itu apa? Menghargai pemberian suami. Karena yang menjadikan suami tidak senang itu ketika panjenengan kufur. Sudah ibu ya. Mudah-mudahan ilmunya oleh Allah kita dimudahkan untuk mengamalkan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan barokah dunia sampai akhirat. Dan yang paling penting ikhtiar untuk diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.